Alia, Anas, Anissa, Bintang, Kasa, Diva, Dinda, Dita, Laura, Pasta, Matan, Firda, Gaetan, Indira, Isyana, Joshua, Keisha, Kezia, Hasbi, Arkan, Habibi, Dian, Nadifa, Nata, Mazaya, Raihana, Rasya, Rosa, Saskia, Safira, Kafinatun, Timothy, dari 24 orang yang masuk sosial. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mau kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kalian mampu untuk menjelaskan konsep dari kelompok sosial. Terus kalian mampu menjelaskan dasar dan proses pembentukan kelompok sosial, lalu menjelaskan perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat, mengidentifikasi ragam kelompok sosial dan menganalisis dinamika kelompok sosial. Tapi hari ini kita hanya sampai ke pembentukan kelompok sosial. Dinamika, perkembangan, dan identifikasi ragam itu nanti minggu berikutnya, karena kelompok sosial itu terlalu panjang materinya. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari itu terlalu banyak. Ini aja 21 slide. Jadi saya nggak mau sampai semuanya. Sebelumnya, sebelum mulai, saya pengen kasih tahu definisi dari kelompok sosial. Ada dari 2 ahli. Masih ingat Sarjana Supanto siapa? Ada yang masih ingat? Laura masih ingat Sarjana Supanto siapa? Lupa Sarjana Supanto siapa? Ada yang masih ingat? Nadifa ingat gak? Siapa? Kepala sosiologi di mana? Fakultas Hukum Indonesia. Di Universitas Indonesia. Nah, kalau bagi Sarjana Supanto, kelompok sosial ini sebagai himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Lalu yang kedua adalah menurut Robert Camerton. Kalau Robert Camerton itu juga sebagai tokoh sosiolog, tapi dia itu dari luar negeri, bukan dari dalam negeri. Nah, menurut dia, nanti kita juga ada pembahasan dari Robert Camerton. Di sini definisinya terlebih dahulu. Kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Oke. Kalau misalkan kita mau membentuk suatu kelompok sosial, itu harus punya syarat dan ciri-cirinya. Yang pertama itu syaratnya kesadaran individu menjadi bagian dari kelompok. Yang kedua, kesamaan faktor antar individu dalam kelompok. Yang ketiga, hubungan timbal balik antar anggota. Nah, saya pengen tanya sama Pasta. Maksud dari hubungan timbal balik antar anggota kamu tahu nggak? Menurut aku mereka saling ngasih feedback atau orang-orang kayak misalkan Deva nih, Deva ngasih aku sesuatu, nanti di hari spesial aku juga bakal ngasih sesuatu. Benar. Terus yang keempat, terstruktur serta setiap anggotanya memiliki peran. Kalau misalkan struktur itu biasanya di SMA itu identik sama anak-anak OSIS. Kenapa?
di OSIS itu disebutnya struktur. Ada yang tahu di dalam OSIS itu strukturnya apa aja? Nah, dari masing-masing orang itu dari struktur itu punya peran masing-masing nggak? Ya. Kalau bendahara tugasnya ngapain? Hitung uang, jaga uang, menghitung pengeluaran, pemasukan. Bukan menjaga uang, menghitung uang. Ya, menghitung uang. Uang nggak bisa dijaga, uang pasti akan habis. Oke, sekarang kita masuk ke faktor pembentuk kelompok sosial. Kelihatan kan ya? Oke. Yang pertama ada faktor darah, yang kedua ada faktor kepentingan. Ya, Thomas Shelby. Kamu tahu Thomas Shelby siapa? Orang dingin, Bu. Nah, kenapa dia masuk ke faktor darah? 3 orang ini. Karena memang dari sifat bawaan lahir. Bukan, kenapa mereka bertiga ada di foto ini? Karena mereka keluarga. Ini kakak ketua, ini anak kedua, ini anak ketiga. Ini namanya siapa? Arthur Shelby, ini Thomas Shelby. Ini saya lupa siapa. Pokoknya mereka itu keluarga Shelby. Nah, kenapa saya masukin di sini? Karena mereka terbentuk menjadi Peaky Blinders dari faktor darah. Nah, kalau di sini faktor darah itu namanya common ancestry. Nah, kelompok sosial terbentuk karena adanya kesamaan darah atau keturunan atau ikatan keluarga. Tapi kalau di Indonesia kan contohnya seperti masyarakat Batak. Kenapa masyarakat Batak? Ada yang tahu? Karena dari marganya kita bisa tahu kalau itu satu nenek moyang. Karena biasanya kalau orang Batak itu masih identik sama marga. Bahkan beberapa marga itu masih saudara. Ada yang marga ini tuh omnya, marga ini tuh omnya gitu. Nah, masuk dalam masyarakat Batak. Lalu yang kedua ada faktor kepentingan atau common interest. Kelompok sosial ini muncul karena kesamaan kepentingan atau tujuan. Orang-orang ini punya minat atau hobi atau pekerjaan yang sama dan tergabung dalam kelompok ini. Contohnya di situ mini maraton, sedang sangat high, jadi mereka tuh terbentuk kelompok sosial. Atau kalau artis-artis lagi demen-demennya sama olahraga apa? Pedal. Tapi murah loh pedal 180 doang. Tapi itu masih murah. Paket ya. Krisis identitas. Ya, paket. Beda kok. Oke, nah ini menurut saya ini penting banget buat kalian tahu karena di sini ada tahapan perkembangan kelompok sosial itu terbentuk. Ini menurut Bruce Tuknas. Ada 5 tahapan. Yang pertama ini forming, yang kedua storming, yang ketiga norming, yang keempat performing, dan yang kelima adjourning. Nah, kalau forming ini setiap anggota mulai saling mengenal satu sama lain. Jadi saya mulai kenal sama Anis mulai kenal sama Nadifa, Nadifa mulai kenal sama Dinda atau sama Dita. Nah, dari forming kita masuk ke storming. Jadi setelah mereka saling mengenal satu sama lain, mereka punya pendapat, punya pandangan, punya ide-ide yang berbeda-beda. Nah, setelah mereka menemukan perbedaan pandangan, masuk ke norming. Mereka membentuk kesepakatan, misalnya dengan adanya perbedaan ini, apa nih yang akhirnya dijadikan satu kesamaan. Nah, dari norming turun ke performing. Kesepakatan yang terbentuk diimplementasikan ke dalam hasil kinerja yang optimal antar anggota kelompok. Lalu dari performing masuk ke adjourning. Kalau misalnya dari perbedaan pendapat ini nggak bisa terbentuk, maka akhirnya bubar. Jadi tahapan perkembangan ini dari forming, storming itu bisa nggak jadi masuk ke norming dan performing kalau mereka nggak bisa nyatu. Jadi langsung pindah ke adjourning. Nah, kalau misalkan di normingnya terbentuk nih, tapi di performingnya itu nggak terbentuk, akhirnya nggak kesepakatannya nggak diimplementasikan, dari norming bisa langsung ke adjourning. Nah, ini nanti bakal ada di soal UAS. Jadi nanti kalian harus belajar ini. Oke. Jadi dari sini ke sini ke sini, dari storming, norming bisa ke sini, dari norming, performing bisa ke sini juga. Jadi akhirnya di mana-mana pasti akan ke sini. Kalau tidak diimplementasikan.
Kalau nggak yakin nggak usah. Gampang kok itu dapat gampang. Gante, woi, gante. Boleh lihat PPT-nya. Coba dilihat tahapan berstatement ada apa aja? Kalau dari storming bisa langsung ke journey atau enggak? Enggak. Bisa. Kenapa bisa? Karena kalau Kenapa? Dari storming ke adjourning bisa atau enggak? Langsung ke adjourning. Bisa. Kenapa bisa? Oke, karena gini, kalau misalkan di storming itu mereka kan mulai menemukan perbedaan pendapat, perbedaan ide. Nah, ternyata mereka tuh nggak punya kesepakatan, nggak membentuk kesepakatan itu, sama-sama egonya tinggi. Jadi akhirnya langsung ke journey. Kenapa langsung ke journey? Karena kelompoknya tuh berpisah, terbubar. Kalau misalkan kelompoknya tuh nggak ada solusi, nggak ada solusi. Jadi dari storming bisa langsung ke journey. Kalau dari norming juga bisa langsung ke journey kalau misalkan kesepakatannya itu nggak diimplementasikan. Kalau performing itu berarti kan dia udah dijalankan, tapi dia juga bisa akhirnya bubar kalau misalkan nggak ada solusi. Terus kalau membership grup dari siapa tokohnya? Siapa? Membership group dari siapa? Dari Robert Camerton. Kalau button buying dari siapa? Ferdinand dan Ponis. Ferdinand Ponis. Kalau tahapan forming? Ada nggak yang bisa mulai sebalik apa maksud dari materi hari ini? Oh, kesimpulannya. Ya, kesimpulannya apa materi hari ini? Ada yang tahu? Kelompok sosial itu terbagi menjadi beberapa aspek yang mengikuti atau menyesuaikan dari masyarakatnya sendiri. Jadi kayak misalnya
sifatnya, dari egonya masyarakat itu sendiri, dari kepentingannya gitu-gitu. Kalau misalnya saya tanya ke Arkan, kenapa kamu harus berada dalam kelompok sosial? Ya, karena manusia itu manusia. Kenapa kamu nggak bisa hidup sendiri? Coba lihat di syarat dan ciri-cirinya. Syarat dan ciri-ciri kelompok sosial itu, setiap individu pasti punya hubungan timbal balik atau kesamaan faktor. Karena itu kamu harus hidup berkelompok sosial atau punya tujuan yang sama. Nah, kalau saya tanya ke Rian, kalau kamu mahasiswa, kamu udah jadi mahasiswa, terus kamu kalau ke Australia, kamu tuh kangen sama Indonesia, terus kamu akhirnya ikut salah satu komunitas, misalnya Ikatan Mahasiswa Indonesia, itu masuk itu faktor apa? Kan faktor kelompok sosial itu ada 4, ada daerah, ada kepentingan. Kenapa daerah asal? Karena ketika individu di perantauan bertemu dengan orang yang berasal dari wilayah yang sama, dia akhirnya membangun ikatan, dia akhirnya merasa kayak we are safe, aku aman, aku damai di sini. Itu faktor daerah asal. Nah, jadi kenapa saya hari ini tahapannya pakai ini, asesmennya atau tesnya? Karena itu benar, kalau misalnya kalian langsung dikasih tes tanpa dikasih PowerPoint, banyak yang salah jawabannya. Ya, jadi akhirnya tahu asal-asalnya Randy kayak gimana, asal-asalnya Bintang kayak gimana. Saya tahu asal-asalnya Nadima kayak gimana, saya tahu. Oke. Kalian mau saya kasih tugasnya tertulis pakai kertas, di buku atau pakai file? Saya kasih pilihan. Kalau saya emang maunya kayak gitu. Ada kita terus Tulis aja. Mau tugas tulis apa tugas file? Tulis ya. Bener nih ya. panjang ke bawah.